Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu lagi di perkuliahan online. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengkajian triase. Tentunya rekan-rekan mahasiswa sudah mengenal terkait dengan apa itu triase. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang triase itu pengkajian di mana saja, kemudian jenis-jenis triase dan yang lain-lain. Baik, kita mulai saja. Baik, untuk triase, di sini triase merupakan suatu pengkajian awal, ya. Tentunya triase ini merupakan pengkajian paling awal yang dilakukan pada pasien-pasien, ya. Kalau kita di rumah sakit, berarti kita lakukan pengkajian ini di IGD, ya. Tetapi triase ini bisa dilakukan tidak hanya di IGD saja atau tidak hanya di rumah sakit, tetapi triase ini bisa dilakukan di tempat kejadian atau tempat TKP, ya, biasanya di tempat kejadian bencana. Nah, itu jadi triase ini merupakan suatu pengkajian awal yang biasa tenaga medis atau perawat lakukan, bisa saja di IGD di rumah sakit ataupun di tempat kejadian atau di tempat-tempat bencana, ya. Jadi di mana saja, ya, kapan saja pun bisa, dan siapa saja yang melakukan triase itu, ya, di mana saja tadi, ya, bisa di rumah sakit, di tempat kejadian, itu kita lakukan triase, ya. Kapan saja waktunya, ya, waktunya triase ini pertama kali datang pasiennya. Jadi pertama kali datang kita lakukan pengkajian triase atau penggolongan berdasarkan tingkat kegawat-daratan. Kemudian siapa saja yang melakukan triase? Tentunya tenaga medis yang sudah terlatih, ya, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat untuk triase ini bisa dilakukan di berbagai tempat, ya, bisa di rumah sakit, di tempat kejadian bencana alam, ya, kemudian kecelakaan dan yang lain-lain. Dimana triase ini kan sifatnya adalah mengkaji pasien berdasarkan tingkat keparahan pasien, tingkat kegawatan pasien, yang nantinya akan melanjutkan bagaimana ketepatan atau kecepatan dalam penata laksanaan pasien tersebut. Nah, ini fungsinya triase di sini. Nah, triase ini biasanya paling sering dilaksanakan atau dilakukan di instansi gawat darurat atau di rumah sakit, ya, dimana di salah satu bagian di rumah sakit ini menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian disediakan untuk kebutuhan pasien yang dalam kondisi yang gawat dan darurat dan segera mendapat penanganan yang cepat, ya. Ini kebutuhan dari triase. Kemudian di rumah sakit itu IGD atau triase ini buka 24 jam, ya, tidak ada tutupnya, nonstop, 1 minggu full, ya. Kemudian siapa saja yang melaksanakan ini aja, bisa dokter, bisa perawat, bisa tenaga ahli, tenaga medis yang sudah terlatih, tentunya seperti itu, ya, teman-teman. Baik, di sini kita akan membahas tentang perawatan gawat darurat, ya.
perawatan gawat darurat ini merupakan suatu pelayanan keperawatan yang sangat komprehensif yang diberikan kepada pasien, keluarga dengan injuri akut atau sakit yang mengancam kehidupan dengan kejadian secara mendadak dalam suatu lingkungan yang tidak dapat dikendalikan atau kondisi bencana ataupun wabah. Ya, ini istilah dari keperawatan gawat darurat. Nah, tujuan dari pelayanan gawat daruratan di sini yaitu tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal pada pasien secara cepat dan tepat, serta terpadu dalam penanganan tingkat kegawat daruratan, sehingga nantinya dapat mencegah resiko kecacatan dan kematian. Kemudian merujuk pada pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai serta penanggulangan korban bencana. Nah, tujuan dari pelayanan gawat darurat ya di sini bisa digarisbawahi bahwa pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat ini berfungsi untuk menangani pasien ya secara cepat dan tepat ya berdasarkan tingkat kegawat daruratan yang nantinya supaya untuk atau kecacatan bahkan terjadinya kematian. Nah, apabila dalam kondisi gawat maka tenaga medis atau IGD harus sesegera mungkin menolong pasien tersebut, dan apabila memang di rumah sakit tersebut alat yang belum memadai, maka nanti bisa dirujuk ke rumah sakit atau pelayanan yang lebih memadai, tetapi sudah bisa ditolong terlebih dahulu ya. Itu fungsinya dari tujuan pelayanan kegawat daruratan. Nah, untuk sistem layanan yang pertama di IGD, karena di IGD itu 24 jam. Pertama pasien masuk, yang pertama harus ditriase ya. Kita kaji pasien ini berdasarkan kegawat daruratan ya. Gawat daruratan, apakah pasien ini tergolong gawat ya, darurat, atau gawat tidak darurat, atau bahkan tidak gawat tidak darurat dan sebagainya ya. Kemudian kalau pasien sudah mendapatkan triase dan triasenya warna merah atau gawat darurat, maka pasien ini harus masuk ke ruang resusitasi, di mana ruang resusitasi ini adalah ruang untuk pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan yang mengancam nyawa yang kritis ya, di mana ruang ini di IGD ini banyak sekali alat-alat untuk menunjang kondisi-kondisi pasien yang membutuhkan seperti oksigenasi, kemudian monitoring pasien ya. Ini adalah di ruang resusitasi. Dan apabila pada saat di IGD kemudian dilakukan triase dan memang pada saat itu pasien membutuhkan tindakan medis atau tindakan bedah, maka dia masuk ke kamar operasi di IGD ya, operasi sito ya, atau operasi bedah minor di IGD. Biasanya pasien-pasien dengan kecelakaan ya, jatuh dan sebagainya, ini dia harus dapat pertolongan di kamar operasi di IGD. Dan apabila dia pasien di IGD membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rongsen, CT scan, maka terlebih dahulu setelah ditriase kemudian pasien juga bisa mendapatkan pemeriksaan lanjutan ya. Nah, di sini prinsip dari triase yaitu ya pasien
pasien-pasien ini harus terlebih dahulu kita kenali apakah pasien ini mengalami trauma atau non trauma ya. Yang trauma bisa saja triase merah itu non trauma ya, bukan berarti yang merah itu harus trauma, tidak. Yang merah itu bisa saja non trauma ya, contohnya pasien-pasien dengan henti nafas, henti jantung, dia tidak mengalami gangguan secara fisik, tetapi pasien ini mengalami gangguan oksigenasi, henti nafas, pasien ini mengalami gangguan kardiovaskuler atau henti jantung, maka dia termasuk pasien dengan non trauma ya, non trauma tapi dia bisa berlabel merah. Atau bisa juga pasien ini tidak mengalami mengalami gagal jantung atau bahkan gangguan respirasi, tetapi pasien ini dia akan berisiko ke merah ya, contohnya pasien dengan multiple fraktur, kemudian fraktur terbuka atau cedera kepala berat, ini kan dia mengarah ke trauma dan dia akan mengarah ke label yang merah atau yang gawat dan darurat. Maka yang pertama adalah kita kenali dulu pasien ini trauma atau non trauma. Nanti bisa dipilih lagi berdasarkan pengkajian airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Nah, di triase ini ya kita simbolkan dengan warna merah, kuning, hijau, dan hitam ya tentunya. Yang merah ini adalah yang gawat dan darurat ya. Gawat artinya mengancam nyawa, darurat adalah segera mungkin harus mendapat pertolongan ya. Yang ini adalah gawat dan darurat, gawat tapi tidak darurat ya, biasanya kuning. Kalau yang merah itu harus segera mungkin ditolong, kalau tidak ditolong pasien ini akan meninggal. Kalau yang kuning dia mengancam nyawa tetapi pertolongannya bisa kurang lebih tidak harus saat itu, mungkin 15 menit setelah pasien datang ya, jadi bergantian maksudnya ya. Kalau yang hijau tidak gawat, tidak darurat ya, nanti pertolongannya bisa lebih dari 30 menit. Yang hitam adalah pasien yang sudah meninggal. Jadi seperti itu. Untuk lebih rincinya nanti kita bisa lihat di bawah. Nah, jadi untuk triase ini bisa dilakukan di tempat kejadian ya, ataupun di rumah sakit. Ya, di tempat kejadian, di TKP, di kecelakaan, kita bisa lihat korban-korban yang mana yang masih bisa jalan, mana yang pingsan, mana yang tidak sadar atau bahkan yang meninggal. Ya, jadi kita bisa tolong terlebih dahulu pasien-pasien yang memang membutuhkan pertolongan yang memang benar-benar gawat pada saat di TKP. Kalau yang masih bisa jalan, yang masih bisa bicara, itu biasanya kita evakuasi terlebih dahulu, kita amankan. Kalau pasien-pasien yang butuh pertolongan, kita biasanya lakukan tindakan saat itu di TKP seperti itu ya. Kemudian di intrahospital atau di rumah sakit ya, kita lakukan di IGD ya, di depan di IGD ada kamar paling depan, itu adalah kamar triase. Kita lakukan pengkajian di triase ini tidak boleh lebih dari 10 menit untuk melakukan pengkajian ya. Setelah itu baru kita lakukan tindakan. Nah, ini adalah ruang-ruang di IGD ya. Biasanya di IGD itu ada ruang-ruang ya, ada labelnya atau ada garis di lantai yang berwarna-warni. Ini menyimbolkan bahwa di ruang tersebut untuk melakukan triase atau untuk pasien-pasien yang berlabel warna merah, kuning, hijau seperti itu ya. Kalau pasien dengan triase merah, maka dia akan masuk ke garis atau ke ruangan yang berlabel merah atau resusitasi seperti itu ya. Kemudian yang warna kuning ya, dia akan masuk ke ruangan yang labelnya kuning, warna hijau juga label hijau, hitam ke hitam. Jadi seperti itu untuk pelabelan di ruang IGD. Nah, di sini definisi dari triase, yaitu triase merupakan suatu proses pemilahan ya berdasarkan beratnya penyakit dan untuk menentukan prioritas kegawat daruratan serta prioritas transportasi, yang artinya
dia akan memilih berdasarkan prioritas dan penyebab yang akan mengancam nyawa pasien. Ya. Siapa yang melakukan tadi? Yang melakukan triase adalah orang-orang tenaga medis yang memang sudah terlatih, ya, bisa perawat, bisa dokter, ya, dan sebagainya, yang sudah melakukan pelatihan triase atau kegawat daruratan. Ya, triase ini tidak disertai tindakan, ya, karena triase ini adalah pengkajian. Jadi dia hanya mengkaji kondisi pasien, jadi tidak melakukan tindakan di triase ini. Dia hanya memilih pasien yang nantinya setelah kita pilih baru melakukan tindakan, seperti itu teman-teman. Nah, triase ini dilakukan berdasarkan yang pertama, ya, pengkajian airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Ya, airway berarti jalan nafas, ya. Kita kaji jalan nafasnya, apakah ada gangguan di jalan nafas, ya, ada sumbatan di jalan nafas, ya, kemudian ada udim di jalan nafas, ya, kemudian ada sumbatan dalam bentuk cairan, kemudian dalam bentuk darah, ya, kemudian atau bahkan lidah jatuh, itu di airway atau jalan nafas. Ya, biasanya akan terdengar bunyi-bunyi nafas tambahan di airway seperti snoring, gargling, ya, kemudian ada stridor, itu di airway, ya. Kemudian breathing itu adalah pola nafas pasien, ya, pola nafas pasien, ya, bagaimana respirasi rate-nya, ya, berapa jumlah respirasi rate-nya, ya, meningkat atau bahkan respirasi rate-nya turun, ya, kemudian kecepatannya dilihat, kembang kempis dadanya dilihat, kecepatan respirasi rate-nya dilihat, kedalaman nafasnya dilihat, keteraturan bernafasnya bagaimana pasien ini, ya, bisa tidak dia nafas spontan, ini di breathing ini, ya. Silakan teman-teman lakukan pengkajian seperti itu. Kemudian sirkulasi, ya, sirkulasi ini berkaitan dengan sistem kardiovaskuler, ya. Bagaimana tekanan darah pasien, ya, tekanan darahnya tinggi, normal, atau rendah. Kemudian nadi pasien bagaimana, ya, catat, ya, jumlah nadi dalam 1 kali per menit meningkat atau turun. Kemudian kekuatan nadi, ya, kemudian kuat atau lemah, kemudian reguler irama nadi, teratur atau tidak. Nah, itu yang harus kita catat di sirkulasi. Kemudian ada akral, ya, bagaimana dengan akralnya, CRT-nya, ya, capillary refill time, kemudian wajah pucat atau tidak, ya, kemudian tampak udim atau tidak, ya, ada sianosis atau tidak, ya, ada nyeri dada atau tidak. Ini yang berkaitan dengan sirkulasi, ya, nanti dikaji lebih dalam. Kemudian disability, ya, disability lakukan pengkajian dengan menggunakan tingkat kesadaran Glasgow Coma Scale atau GCS, ya, yang terdiri dari I, motorik, dan verbal. Apakah pasien ini tingkat GCS-nya sempurna atau bahkan mengalami penurunan, seperti itu. Kemudian exposure adalah mengkaji kondisi fisik bagian luar pasien. Ada nggak trauma pasien, kemudian laserasi, lecet, fraktur, kemudian pasien terpasang alat bantu atau tidak, dan sebagainya. Ini di exposure. Hemiparase tidak, paralisis, dan sebagainya. Ini exposure. Nah, apabila airway breathing mengalami gangguan ini, maka pasiennya sudah mengarah ke label merah, ya. Tinggal tingkat kegawatannya seperti apa, ya, bisa merah bisa kuning, ya, tinggal tingkat kegawatan atau tingkat seberapa parah dia di airway-nya sama breathing-nya sama sirkulasinya. Kalau dia memang benar-benar mengancam berarti dia label merah. Kalau dia masih airway breathing-nya mengalami gangguan tapi masih bisa teratasi, maka dia bisa masuk ke label kuning. Kemudian lihat berat cederanya, ya, kemudian jumlah pasiennya banyak atau tidak, ya,
kemudian harapan hidupnya. Tentukan kalau warna pasien dengan label merah, ya dia harus cepat-cepat segera mendapat pertolongan. Jadi sesegera mungkin kalau pasien datang 5-10 itu harus cepat-cepat di skala prioritaskan, ya, supaya pasien ini sesegera mungkin mendapat pertolongan. Nah, ini ada jenis-jenis triase, ya. Jenis-jenis triase ada triase berdasarkan emergency severity index, ada triase Manchester triase group, ya, kemudian ada Australian triase scale, ya, kemudian ada CTIC, ya. Itu jenis-jenis yang biasanya kita lakukan di rumah sakit. Nah, ini untuk triase single triase, ya, atau SIT, atau triase jika pasien yang datang ke rumah sakit satu ya. Ini dibagi menjadi merah, kuning, hijau, dan hitam. Merah ini adalah tadi gawat darurat, kuning gawat tidak darurat, hijau adalah non urgent tidak gawat tidak darurat, sedangkan yang hitam adalah meninggal, ya. Kalau yang merah harus cepat-cepat dilakukan tindakan secara langsung, ya. Kemudian kuning, ya, ini tindakannya 15 menit setelah pasien datang, ya. Kemudian yang urgent, non urgent, ya, tindakannya bisa melakukan persiapan atau lebih dari 15 menit masih bisa untuk persiapan. Kemudian yang hitam meninggal, dia langsung ke kamar mayat. Nah, ini STAR atau Simple Triage and Rapid Treatment, ya. Ini jenis-jenis triase. STAR ini membagi berdasarkan warna hijau, merah, kuning, dan hitam, ya. Merah ini adalah pasien-pasien dengan gangguan airway yang sangat berat dan shock, sedangkan kuning adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan di breathing dan sirkulasi, ya. Hijau adalah yang pasien-pasien yang tidak gawat tidak darurat, ya, dia masih atau trauma-trauma kecil, ya. Hitam meninggal, ya. Nah, di STAR triase, ya, atau Simple Triage and Rapid Treatment, di sini tadi, ya, digolongkan menjadi merah, kuning, hijau, dan hitam, ya. Jika pasien datang dengan hanya luka-luka kecil, maka dia masuk ke label hijau, ya. Jadi pasiennya masih bisa dilakukan tindakan dengan persiapan-persiapan yang agak lebih lama. Kemudian kalau pasiennya dengan gangguan respirasi, maka dia akan kemungkinan bisa ke label merah dan kemungkinan dia akan meninggal, ya. Jika pasiennya mengalami henti nafas, maka dia masuk ke label hitam. Tapi jika pasiennya masih bernafas dan pernafasannya sekitar 30 menit atau di bawah 30 kali per menit,
maka dia masuk ke label merah, ya, label merah, ya. Dan ya, jika gangguan perfusi nafasnya, ya, di sini kemudian ada perdarahan, ya, jika ada perdarahan maka dia juga masuk ke label merah, ya. Tetapi jika status mentalnya di sini baik, pasiennya dia mengalami gangguan pernapasan tetapi pasiennya masih bisa berkomunikasi, ya, maka dia akan masuk ke label warna kuning. Nah, ini adalah langkah-langkah melakukan triase pada jenis triase menggunakan STAR triase, ya. Pertama adalah panggil korban dan minta ke arah yang aman. Kalau pasiennya berada di TKP, tempat kejadian, ya. Kalau pasiennya atau korbannya bisa berjalan, ya, maka dia masuk ke label. Kemudian cek pernapasan. Cek pernapasan yang tidak bisa berjalan, ya, tidak ada pernapasan, ya, kemudian tidak berespon lebih dari 30 kali per menit, maka di label merah, ya. Kemudian cek lagi kurang dari 30 kali per menit, lanjutkan langkah ketiga, yaitu dengan mengecek sirkulasi, ya. Sirkulasi, ya, jika respirasi rate-nya kurang dari 30 kali per menit, ya, lebih dari 2 second, maka di label merah. Jika kurang dari 2 detik, kemudian lanjutkan cek status tingkat kesadaran. Kemudian cek tingkat status kesadaran, ya, jika dia tidak sadar maka dia masuk ke label merah, tapi jika pasien ini mengikuti perintah atau sadar maka dia masuk ke label kuning. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk menentukan triase pada jenis triase menggunakan STAR, ya, simbol triase. Nah, kemudian ada jenis triase menggunakan SAFE atau Secondary Assessment of Fishman Point. Ya, kalau tadi STAR itu adalah simple triase. STAR ini digunakan pada pasien-pasien dengan korban dengan triase yang berada di luar rumah sakit. SAFE juga sama, ya. Ini dilakukan pada korban-korban bencana, ya, korban-korban di luar rumah sakit yang jumlahnya banyak. Nah, di SAFE ini dikategorikan menjadi 3, ya. Ada yang namanya unsalvageable atau kemungkinan meninggal, di mana label atau korban dengan label unsalvageable adalah korban-korban yang akan meninggal dengan apapun yang kita lakukan, ya. Jadi tidak mempunyai harapan hidup, lah, ya. Kemudian yang kedua adalah triase dengan immediate atau kemungkinan hidup, ya, atau korban-korban yang akan hidup dengan apapun yang kita lakukan, ya. Yang ketiga adalah delay atau dapat ditunda pelayanannya, ya. Jadi korban-korban yang akan mendapat keuntungan dengan tindakan yang dilakukan dengan sarana yang terbatas di lapangan. Nah, ini biasanya dibagi menjadi label delay itu adalah kuning, immediate adalah merah, ya, unsalvageable adalah hitam. Jadi hanya 3 saja untuk triase jenis SAFE. Nah, ada juga jenis triase yang menggunakan ATS atau Australian Triase Scale, ya. Ini pertama kali didapatkan triase ini di Australia atau di Selandia Baru, ya. Kemudian semua pasien yang datang ke unit gawat darurat, ya, biasanya di triase menggunakan, paling sering adalah menggunakan Australian Triase Scale, ya. Penilaian triase Australian Triase Scale ini memang paling sering digunakan
di rumah sakit yang biasa kita lakukan menjadi tempat praktek atau pelayanan umum ya. Seperti apa untuk triasenya, kita lihat. Untuk triasenya di Indonesia ya, triase di Indonesia dia mengadopsi dari ATS ya tahun 2012 ya. Triase ini dibagi menjadi 5 level ya. Ada ATS 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. ATS 1 di sini jadi penggunaannya adalah ATS 1. ATS 1 adalah dimana pasien ini dengan kondisi yang mengancam jiwa ya, maka dia masuk ke ATS 1. Sesegera mungkin mendapat pertolongan, harus segera mungkin mendapat tindakan. Itu ATS 1. ATS 2 adalah kondisi-kondisi pasien yang serius dan berpotensi mengancam jiwa ya. Dia harus membutuhkan pertolongan sekitar 10 menit. Ya, ATS 3 kondisi mungkin berkembang secara serius. Ya, dia membutuhkan penanganan ya kurang lebih 30 menit ya. ATS 4 gejala berkepanjangan ya kurang lebih 60 menit. ATS 5 kondisi kronis dengan gejala yang kecil ya, dia membutuhkan pertolongan kurang lebih 120 menit ya dengan persiapan. Nah, ini pembagian ATS ada 5 level ya. Ini untuk jenis-jenis atau kategori pasien berdasarkan tanda gejalanya ya. Tadi ATS 1 ya. ATS 1 contohnya pasien-pasien dengan henti jantung, nafas ya, dengan KCS kurang dari 9, adanya resiko sumbatan jalan nafas ya, kemudian gangguan tingkat kesadaran. ATS 2 resiko jalan nafas yang berbahaya, KCS-nya kurang dari 13, pasiennya mengalami demam, adanya tanda-tanda letargi. ATS 3 pasiennya biasanya mengalami hipertensi berat, dehidrasi, trauma, dan resiko untuk menyakiti diri sendiri. ATS 4 ini pasiennya biasanya mengalami perdarahan ringan, muntah atau diare, diare tanpa dehidrasi, trauma ekstrim minor, dan nyeri sedang. ATS 5 ini adalah nyeri yang minimal. Nah, tinggal kita kategorikan pasien yang datang ke rumah sakit dia masuk ke kategori yang ATS level berapa. Nah, ini tanda gejala ATS. Nah, ini adalah contoh dari pasien-pasien yang mengarah ke level 1 ATS level 1 ya, pasien dengan gagal jantung, gangguan pernapasan, sumbatan jalan nafas, frekuensinya kurang dari 10 menit ya, tekanan darah ya, kejang dan sebagainya. Ini ATS 2 ya, nanti bisa dibaca teman-teman. ATS 3 ya, ATS 3. ATS 4 ya, perdarahan, aspirasi, dan ATS 5. Nah, ini nanti silakan untuk teman-teman untuk mereview kembali terkait dengan penanganan pengelompokan triase. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah triase ini bukan suatu tindakan tetapi adalah pengkajian awal ya, dimana pengkajian ini adalah memilih ya, mengelompokkan pasien berdasarkan berat ringannya ya, berat ringannya kondisi penyakit ya, gawat dan daruratnya kondisi penyakit ya, dan bagaimana langkah pertolongannya nanti. Jadi seperti itu ya. Triase ini dikelompokkan berdasarkan tadi, ada yang menggunakan label merah, kuning, hijau, hitam, ada yang menggunakan level 1, 2, 3, 4, 5, tergantung dia akan mengadopsi jenis triase yang mana. Jadi seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan teman-teman bisa di review lagi ya, dibaca lagi ya, atau bahkan melihat beberapa sumber atau jurnal yang terbaru terkait dengan triase.
Ya, sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.